Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semuanya. Di pertemuan ketiga ini, Ibu akan membahas tentang room attendant. Nah, yang dikatakan room attendant itu adalah petugas dari floor section atau room section yang bertanggung jawab dalam proses menjaga kebersihan, kerapian, kelengkapan, dan kenyamanan kamar-kamar tamu yang ada di hotel. Nah, kalau kita melihat dari pengertian di atas, maka yang dikatakan kebersihan itu adalah bertugas untuk membersihkan, baik itu dari debu-debunya, dari kuman, dari perlengkapan yang tidak dipergunakan. Nah, itu punya untuk membersihkan. Yang kedua adalah kerapian dari barang-barang yang ada di hotel tersebut. Dari kelengkapan dari barang-barang yang ada dirapikan sesuai dengan tempatnya. Begitu juga dengan kenyamanan. Apabila ruangan atau kamar itu sudah bersih, sudah lengkap dan rapi, maka tamu-tamu yang akan menempati kamar itu bisa nyaman. Nah, itu tugas dari room attendant. Nah, kalau kita melihat seorang room attendant, mereka tidak hanya bertugas di kamar-kamar yang ada di hotel, tetapi room attendant itu juga menjadi security di dalam kamar. Oke. Ini kalau kita melihat dari room attendant, di saat kita berada di kelas mungkin atau sebelum menemui petugasnya, kita bisa mengatakan istilah dengan room attendant. Tetapi kalau kita sudah masuk ke hotel, kita sudah bertemu dengan orangnya, maka yang putra ini atau pria ini kita katakan room boy, sedangkan yang putri kita katakan roommate. Nah, itu petugas yang ada di hotel yang tugasnya yaitu membersihkan, melengkapi, merapikan untuk kamar-kamar di hotel tersebut. Di situ kita tahu bahwa seorang room attendant harus mempunyai sikap seorang room attendant. Yang pertama adalah harus mempergunakan seragam. Nah, seragam ini harus dipergunakan tujuannya untuk identitas karyawan di saat karyawan tersebut bekerja. Dia sebagai apa? Oh, seragam seperti tadi atau seperti yang di atas tadi itu adalah room attendant misalnya. Oh, kalau di front office itu mempergunakan blazer misalnya atau jas dari yang putra misalnya. Nah, itu adalah seragam. Jadi seragam itu menunjukkan identitas seorang karyawan di hotel tersebut di saat dia bekerja. Nah, kalau kita melihat seragam tadi, maka seorang room attendant atau petugas yang ada di hotel, kita harus memperhatikan mulai dari atas sampai bawah. Salah satu contoh kita melihat dari rambut misalnya. Seorang room attendant atau room boy di sana, maka rambut tidak boleh melebihi dari kerah baju. Itu kalau cowok gitu ya. Tapi kalau misalnya cewek atau putri, maka kalau misalnya rambutnya panjang, berarti mereka harus mempergunakan harness, jadi diikat gitu, sehingga tidak mengganggu aktivitas bekerja. Nah, itu salah satu contoh dari penggunaan mulai dari atas seragam. Berikutnya yaitu pakaiannya. Pakaiannya tadi sudah identik bahwa sebagai room attendant, sebagai supervisor misalnya, atau petugas yang ada di FO itu resepsionis ya. Nah, itu arah ke pakaiannya. Sedangkan di bawahnya lagi yaitu kita mengarah ke ikat pinggang dan sepatu. Pada umumnya diwajibkan untuk karyawan di hotel mempergunakan ikat pinggang dan mempergunakan kaos kaki. Nah, jadi kelihatan bahwa seragamnya itu sudah identik dari masing-masing hotel. Nah, itu. Baik, yang kedua adalah jujur. Apa sih yang dikatakan jujur? Jujur itu kalau kita melihat di hotel, khususnya di room attendant, jujur itu harus dimiliki oleh setiap karyawan yang ada di hotel, khususnya room attendant. Kenapa? Karena room attendant itu selain membersihkan kamar, dia juga menjadi security di kamar tersebut. Jadi seorang room attendant itu dia berada di kamar itu selain dengan misalnya ada tamu. Kalau nggak ada tamu, tidak ada orang yang lain, hanya room attendant. Ada apa-apa dengan kamar tersebut, maka room attendant itu yang bertanggung jawab. Ada hilang, ada rusak, maka room attendant itu yang bertanggung jawab. Nah, itu
Kenapa sih harus diberikan atau harus mempunyai sifat kejujuran tadi? Yang ketiga adalah sopan santun. Kalau kita melihat sopan santun di situ, seorang karyawan yang ada di hotel harus mempunyai sopan santun, arahnya ke ramah tamah. Nah itu. Sehingga kalau misalnya kalau kita bertemu dengan tamu misalnya, nah itu kita selalu menyapa. Kalau menyapa mempergunakan nama atau dengan menyebut namanya misalnya, selalu diawali dengan greeting misalnya. Nah itu yang dikatakan sopan santun, selalu smile atau selalu tersenyum di sana. Nah tersenyum itu sudah memberikan ciri khas bagi seorang karyawan yang ada di hotel bahwa mereka itu sudah menunjukkan bahwa keramah tamahannya di sana. Yang berikutnya yaitu seorang karyawan yang ada di hotel, ya, sikap dari room attendant tadi adalah datang kerja tepat waktu. Kenapa kok kita harus datang kerja tepat waktu? Karena dalam proses membersihkan kamar atau seorang karyawan yang ada di hotel itu bekerja 8 jam. Nanti ada waktu istirahat, ada waktu terbuang. Kalau seandainya sering terlambat misalnya, nah maka paling tidak mempengaruhi dengan kinerja karyawan tersebut. Nah, tekun dan telaten dalam bekerja. Apa sih yang dikatakan tekun dan telaten dalam bekerja? Tekun dan telaten dalam bekerja itu mengarah ke hasil kerjanya, telaten. Salah satu contoh, kalau misalnya kita berada di kamar saat kita membersihkan bed atau istilahnya making bed misalnya, nah dalam waktu making bed itu tidak boleh ada kerutan-kerutan linen yang ada di bed tersebut. Nah, itu nanti arahnya kalau seandainya ada kerutan-kerutan tidak rapi, arahnya nanti adalah hasil kerja dari room attendant tersebut dan berpengaruh pada kepuasan tamu atau kenyamanan tamu. Di saat tamu datang ternyata bednya kok berantakan, bednya kok nggak rapi. Nah, itu salah satu contoh tekun dan telaten dalam bekerja. Berikutnya adalah lincah atau atraktif. Yang dikatakan lincah itu adalah cekatan dalam hal membersihkan atau dalam hal melakukan pekerjaannya. Sehingga dengan waktu yang sudah disiapkan, maka kita harus tepat waktu untuk membersihkan. Pada umumnya kalau kita berada di hotel ada 8 jam bekerja, dikurangi waktu istirahat, paling tidak maksimal kita melakukan aktivitas itu adalah 7 jam. Itu maksimal, misalnya seperti itu. Nah, dalam waktu 7 jam itu kita membersihkan berapa kamar? Nah, standar mungkin 16 kamar. Kalau kita 16 kamar berarti dibagi dengan waktu tersebut, jadi 16 dibagi 7 misalnya seperti itu. Nah itu kalau kita tidak lincah maka akan berpengaruh juga hasil kerjanya, sehingga banyak pekerjaan-pekerjaan yang tidak terselesaikan. Nah itu. Berikutnya adalah loyalitas. Nah loyalitas itu adalah kesetiaan dalam melakukan pekerjaan yang ada di masing-masing divisi. Nah, kalau kita sebagai room attendant yang dikatakan loyalitas itu tidak hanya pada mengarah itu ke loyalitas karena ada sesuatu hal. Nah, itu tidak. Misalnya karena gajinya, karena bonusnya atau apa, tapi mengarah ke tanggung jawab kita kepada pekerjaan yang kita kerjakan. Misalnya sekarang salah satu waktu misalnya, waktu kita pulang itu jam 4 misalnya. Nah, dengan kita pulang jam 4, kalau kita pekerjaan kita itu belum selesai, ya kita paling tidak harus menyelesaikan sampai bisa dilanjutkan dengan teman-teman yang lain atau shift yang berikutnya. Itu salah satu contoh. Jadi tidak hanya belum selesai langsung ditinggal gitu. Nah, itu tidak. Itu yang dikatakan loyalitas yang ada di room attendant. Jadi mengarah ke kesetiaan kita, tanggung jawab kita dalam pekerjaan. Yang terakhir dalam sikap seorang room attendant itu adalah motivasi untuk mematuhi peraturan yang berlaku. Nah, motivasi kita itu apa, arahnya kemana, harapan kita apa, dan yang kita lakukan itu untuk melakukan peraturan yang berlaku. Nah, itu kalau kita melihat ke sikap room attendant.
Yang tidak boleh dilakukan oleh seorang room attendant, yang pertama adalah dilarang meninggalkan room station selama bekerja. Nah, kenapa sih kok tidak boleh dilakukan itu? Karena kita ada tanggung jawab pada pekerjaan dan ada waktu istirahat yang sudah disiapkan, sehingga apabila ada tamu yang mencari atau memerlukan sesuatu, kita sudah siap di stay atau di koridor atau di station kita masing-masing. Yang kedua, dilarang merokok dan berbicara keras di tempat kerja. Kenapa? Karena akan mengganggu aktivitas tamu khususnya, gitu ya. Nah, dilarang makan dan mengunyah permen karet saat bertugas. Nah, ini kalau kita membicarakan permen karet, biasanya dengan santai atau tidak disengaja atau dengan nyantainya itu kita sambil mengunyah permen karet itu. Nah, padahal ini akan berpengaruh pada kinerja kita, sopan santun kita kepada tamu itu tidak ada. Nah, dilarang mengangkat atau menjawab telepon untuk tamu di kamar. Ini juga tidak boleh karena mengarah ke privasi tamu tersebut. Jangan sampai ada hal-hal yang memang hubungannya dengan tamu kita tahu bahwa atau kita yang mengangkat, yang tujuannya bukan untuk kita. Sehingga kalau kita bekerja di membersihkan kamar tamu, kita dilarang mengangkat atau menjawab telepon walaupun di situ tidak ada tamu yang berada di dalam kamar. Berikutnya, dilarang jalan-jalan di floor atau koridor saat tidak bertugas. Jadi memang kalau di saat kita tidak bertugas ya jangan sampai berkeliaran di ruangan tersebut. Oke. Yang berikutnya yaitu dilarang minum minuman keras saat bertugas. Nah, ini pasti sudah dilarang mengobrol dengan tamu. Jadi kalau misalnya tamu itu bertanya, ya paling tidak kita menjawab seperlunya sesuai dengan waktu yang memang kita harus prepare atau memang waktu yang kita harus persiapkan jam berapa. Jadi jangan sampai mengikuti arus, diajak ngobrol sampai berlama-lama, akhirnya pekerjaan kita terkendala. Oke. Dilarang minta tip atau temporary infront ke tamu. Nah, ini kenapa kok tidak boleh? Karena kita sudah mendapatkan servis. Jadi tamu yang berkunjung ke hotel, tamu yang bermalam di hotel itu sudah ada yaitu 21 take and service. Jadi untuk pajak dan untuk servis kita. Nah, dilarang menghidupkan radio atau nonton televisi di kamar walaupun kamar dalam keadaan vacant. Jadi kalau misalnya kita sudah selesai pekerjaan kita, terus kita coba nonton TV di kamar walaupun kamar itu kosong, nah itu tidak boleh. Dilarang mengajak berkunjung teman ke hotel. Nah, hubungannya dengan yang ada di atas tadi. Jadi jalan-jalan di koridor atau floor, nah itu ada hubungannya dengan ini. Nah, jangan sampai karena temennya itu ingin tahu pekerjaan kita, maka kita ajak berkunjung ke hotel misalnya. Nah, itu tidak boleh. Dilarang membaca surat kabar atau majalah di dalam kamar. Nah, ini ada hubungannya dengan atasnya walaupun kamar itu sedang kosong. Nah, kalau misalnya seperti ini, kita nonton televisi, baca koran di kamar yang kosong. Nah, itu yang sangat-sangat tidak diperbolehkan. Dilarang ke hotel saat libur. Dilarang membawa atau menyimpan barang hotel di locker. Jadi locker itu memang dipergunakan khusus untuk keperluan kita. Jadi menyimpan barang-barang karyawan atau menyimpan barang-barang kita masing-masing. Dilarang meninggalkan hotel dengan seragam dan membawa paski. Paski itu adalah kunci yang dipergunakan untuk aktivitas room attendant saat bertugas. Nah, ini kalau seandainya sebelum kita bertugas, kita akan mendapatkan paski dari supervisor, dan setelah kita bertugas, kita akan menyerahkan paski kepada supervisor. Nah, ini sehingga kalau kita melihat paski, misalnya masih mempergunakan manual key, maka seorang room attendant akan membawa kunci yang banyak. Kita membersihkan 16 kamar, ya berarti 16 kunci di situ. Tetapi kalau misalnya mempergunakan keycard atau electric key, berarti satu kunci itu bisa mewakili dari kamar-kamar yang ada di hotel. Nah, begitu juga untuk seragam. Apabila seragam itu ada yang dicucikan di hotel, ada juga yang dibawa pulang.
Dilarang memberikan kunci atau membukakan kamar tamu kepada orang lain. Nah ini, jadi kalau misalnya kita sedang bertugas di dalam kamar, ada orang yang masuk tanpa membawa kunci, nah tolong ini ditanyakan ke tamu tersebut. Jangan sampai orang-orang atau tamu-tamu tersebut selonong boy aja, sudah menyelonong aja masuk ke dalam kamar. Akhirnya apa? Ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Baik, kita lanjut untuk slide yang berikutnya. Nah, Ibu tadi sudah menyampaikan tentang sopan santun room attendant. Kita telah satu-satu ya sekarang, bahwa yang dikatakan sopan santun seorang room attendant. Yang pertama adalah semua karyawan harus ramah terhadap para tamu dan karyawan yang lain. Jadi bukan hanya kepada tamunya saja, tetapi juga pada karyawan-karyawan, baik kepada atasan ataupun kepada bawahan. Siapa yang mengetahui dulu, nah itulah yang menyapa. Jadi jangan sampai kita misalnya diem, misalnya menunggu disapa misalnya. Nah itu. Yang kedua, mengucapkan salam kepada tamu sesuai waktu, yaitu kritiknya. Mengucapkan salam sesuai waktu, good morning, good afternoon, selamat pagi misalnya. Nah ini yang arahnya ke situ. Tidak pilih kasih kepada tamu. Nah ini, jadi kalau misalnya apa sih yang dikatakan tidak pilih kasih kepada tamu? Jadi jangan sampai misalnya, oh tamu Bapak A itu sering memberi tip. Nah arahnya kan ke sana, sehingga selalu kita perhatikan, diajak misalnya dimintain tolong selalu kita berikan, selalu senyum. Tapi kalau misalnya pelanggan kita yang nggak pernah memberi tip itu kita cuekin misalnya. Nah ini hubungannya nanti dengan pelayanan atau servis kita kepada tamu, akhirnya guest satisfaction-nya. Nah itu baik. Yang berikutnya adalah memberikan pelayanan yang ramah dan berusaha dengan mengingat nama tamu. Jadi usahakan di saat kita bertemu tamu, kita selalu greeting tadi ya, mengucapkan salam dan menyapa dengan nama bapak atau ibu tersebut. Nah ini kenapa? Karena dengan kondisi ini berarti tamu itu merasa dihormati, merasa dihargai, bahwa oh saya sudah dikenal di hotel kita. Nah itu. Jadi kalau sudah mengarah ke situ, paling tidak tamu itu akan merasa nyaman di kamar, merasa nyaman berada di hotel kita, dan akan menjadi pelanggan atau repeat guest di situ. Oke. Jangan berdiri tepat di depan tamu saat berbicara dengan tamu. Nah ini yang dikatakan arahnya memang ke arah kesopan santunnya, itu saat berhadapan dengan tamu jangan sampai berdiri di depan persis, jadi paling tidak agak menyamping. Nah kesopanannya terjaga di situ. Selalu memperhatikan tamu, komunikasi dengan tamu, jangan sampai orangnya berhadapan dengan tamu tapi matanya hilir mudik kemana-kemana. Nah itu. Yang berikutnya, jangan memberi informasi tentang manajemen hotel dan rahasia perusahaan kepada tamu. Nah, berikutnya yaitu persiapan petugas hotel untuk bekerja. Di saat kita datang, itu kita selalu melalui pintu karyawan. Begitu saat kita pulang. Nah, catat kedatangan pada timecard timestamp mesin ya, timecard mesin. Yang sekarang itu berbagai macam variasi, ada yang mempergunakan check clock, istilahnya kalau orang di perusahaan-perusahaan udah check clock misalnya. Nah itu ada juga yang seperti itu, ada juga yang pakai fingerprint sekarang ya, ada juga yang pakai barcode misalnya. Nah sehingga tidak bisa dititip-titipkan, biasanya seperti itu. Yang berikutnya langsung menuju loker untuk persiapan bekerja. Tadi Ibu sampaikan bahwa loker itu adalah untuk menempatkan barang-barang pribadi, jadi untuk menyimpan barang-barang pribadinya. Jadi sebelum bekerja kita ke loker itu tujuannya mempersiapkan diri untuk siap bekerja, baik pakaiannya, terus mungkin make up misalnya. Nah seperti itu, jadi gak kelihatan kusam misalnya atau lusuh misalnya. Nah yang berikutnya yaitu menggunakan pakaian seragam sebelum bekerja. Jangan memakai perhiasan atau parfum secara berlebihan. Nah jadi jangan, yang diharapkan jadi tidak boleh memakai parfum atau perhiasan yang berlebihan. Jangan sampai bersaing dengan tamunya. Mempersiapkan trolley chart. Ini adalah persiapan petugas hotel yang terakhir sebelum mereka bekerja, yaitu mempersiapkan trolley chart.
Apa yang dikatakan terlalu cepat kita nanti bahas pada pertemuan keempat ya. Baik, itu untuk materi dari room attendant. Kita diskusikan materi tersebut. Kita ada beberapa contoh dari large hotel, medium hotel, dan small hotel. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu Abdul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.